Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Zian. Kali ini kita belajarnya dari rumah dulu ya. Nah, pada pertemuan pertama kita di semester 2 ini, Ibu akan membahas materi tentang teorema Pitagoras. Kalian tahu nggak sih apa itu teorema Pitagoras? Dan kenapa sih dinamakan teorema Pitagoras? Ternyata teorema Pitagoras ini diambil dari nama ahli matematika Yunani loh, namanya Pitagoras. Ia menemukan bahwa kuadrat panjang sisi pada sebuah segitiga siku-siku memiliki relasi matematis. Jadi, teorema Pitagoras adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menentukan jenis segitiga, lancip, tumpul, dan siku-siku jika diketahui panjang sisi-sisinya. Yang kedua, mengidentifikasi panjang sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Langsung saja ya ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah bagaimana sih cara kita mengetahui jenis segitiga jika yang diketahuinya itu panjang sisi atau tanpa melihat bentuknya. Ya, ada 3 ketentuan. Yang pertama, jika A kuadratnya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya siku-siku. Yang kedua, jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, segitiganya lancip. Dan yang ketiga, jika A kuadratnya lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya tumpul. Ingat ya, sama dengan itu siku-siku, lebih kecil itu lancip dan lebih besar itu tumpul. Nah, ini itu ABC-nya itu untuk apa, Bu? Cara menentukan ABC-nya bagaimana? Nah, yang A itu adalah sisi terpanjangnya atau angka terbesarnya, sedangkan yang B dan C-nya itu adalah sisi yang lainnya. Agar kalian lebih paham, kita langsung lihat ke contoh soal ya. Di sini soalnya adalah tentukanlah jenis segitiga dengan sisi 11, 12, dan 14. Bisa kita lihat mana sisi terpanjangnya dari ketiga angka tersebut? Ya, sisi terpanjangnya adalah 14. Jadi 14 itu adalah A. Kemudian kita kuadratkan 14 kuadrat titik-titik 12 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Bu, kenapa di sini harus titik-titik? Nah, karena kita belum tahu jumlah dari 12 kuadrat dan 11 kuadrat ini apakah sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil dari 14 kuadrat. Jadi kita menggunakan titik-titik. Hasil dari 14 kuadrat adalah 196. Titik-titik. 12 kuadrat hasilnya adalah 144 ditambah hasil dari 11 kuadrat adalah 121. 196 titik-titik kita jumlahkan 144 ditambah 121 hasilnya 265. Nah, 196 ini apakah sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari 265? Ya, jawabannya adalah 196 ini lebih kecil dari 265. Nah, kalau lebih kecil berarti segitiganya segitiga lancip. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Di sini ada gambar sebuah segitiga siku-siku. Kita coba identifikasi satu persatu ya. Yang pertama, sisi yang ini adalah sisi tegaknya. Garisnya lurus ya, tegak lurus. Ini merupakan sisi tegak. Kemudian yang miring ini merupakan sisi miring atau disebut hipotenusa. Nah, sisi miring ini selalu berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Kemudian yang terakhir, yang bawah ini adalah sisi alasnya. Jadi misalkan bentuk segitiganya itu tidak seperti ini, dibalik. Yang pendek di atas,
terus yang panjangnya di bawah. Nah, kalian bisa langsung menentukan mana sisi miringnya. Kalian tinggal lihat yang di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miringnya atau hipotenusa. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Kita bertemu kembali di kesempatan yang lain ya. Sampai bertemu kembali. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.